Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah bangsa yang multikultural, maka Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan bangsa agar bangsa kita ini tidak hancur karena pengaruh hal-hal eksternal seperti globalisasi dan modernisasi. Maka dari itu, Indonesia mempunyai landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan hukum inilah yang menjadi pondasi bagi bangsa untuk tetap mempertahankan kesatuannya. Terdapat 3 landasan hukum yang digunakan oleh bangsa Indonesia, yakni landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pertama adalah landasan ideologi atau landasan ideal. Nah, landasan ideal ini ada pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Nah, sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, merupakan wujud dari landasan ideal yang dimaksud. Dengan adanya Pancasila ini, maka bangsa Indonesia mempunyai pegangan yang kuat untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan yang paling pertama dan paling utama sebelum lahir kedua landasan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia sudah sepatutnya untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan implementasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan hukum kedua yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah landasan konstitusional, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari landasan konstitusional ini. Terdapat beberapa pernyataan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama yaitu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat yang bermakna negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pada persatuan Indonesia. Nah, di sini sudah sangat jelas jika dalam pembukaan tersebut digambarkan makna persatuan yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga tertuang di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yakni ada pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan juga ada pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut menegaskan kembali jika Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik, serta setiap warga negaranya berhak dan wajib untuk ikut serta dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan pembelaan negara. Jadi di sini dapat disimpulkan, jika melalui kedua pasal tersebut, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus selalu siap sedia dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia agar persatuan bangsa ini tetap terjaga. Landasan hukum ketiga atau terakhir yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah landasan operasional, yakni TAP MPR nomor 4 /MPR /1999 yang berisi mengenai garis-garis besar haluan negara atau disingkat GBHN. Nah, GBHN ini memuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan bangsa. Sebelum landasan operasional ini lahir, bangsa Indonesia telah mengalami banyak sekali peristiwa bersejarah
yang mungkin saja sekarang masih membekas oleh masyarakat Indonesia. Nah, peristiwa bersejarah tersebut merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia juga harus mengalami ujian berat untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut menjadi faktor landasan operasional bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah yang pernah terjadi dan menjadi landasan operasional bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia, lalu praktik demokrasi liberal yang terjadi dari tahun 1950 hingga 1959. Lalu yang terakhir adanya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dipimpin oleh anggota Partai Komunis Indonesia. Nah, dari ketiga peristiwa besar itulah, pada akhirnya dibuatlah landasan operasional yang menjadi landasan hukum ketiga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga landasan hukum yang telah dijelaskan tersebut harus diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa diterapkan oleh kita agar persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, berikut ini sikap persatuan dan kesatuan yang sebaiknya kita terapkan di lingkungan rumah dan sekitar. Contohnya yaitu ada bekerja sama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, saling menghormati antara anggota keluarga, menyapa tetangga saat berpapasan, gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang kedua yaitu persatuan dan keamanan di lingkungan sekolah. Berikut ini merupakan contoh sikap persatuan di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku bangsa maupun agamanya. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman, mengikuti upacara bendera dengan tertib, menghargai pendapat saat diskusi di kelas, antusias mempelajari budaya daerah lain. Nah, penerapan sikap persatuan ini memberikan beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan, menumbuhkan sikap toleransi antar teman, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Contoh sikap persatuan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat, mengembangkan perasaan sebagai bangsa yang satu meskipun memiliki suku, budaya, atau agama yang berbeda. Lalu ikut melestarikan budaya daerah lain sebagai upaya melestarikan warisan bangsa dan memperkuat budaya nasional. Lalu mengembangkan rasa toleransi antar warga. Nah, baik, cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.